nggak mau mandi, Iya. laporkan Dedi. Masyarakat kota dan masyarakat desa tidak ada kesenjangan apapun, mereka harus memiliki hak yang sama. Contoh akun yang bagus itu yang mempunyai tim yang paling bagus itu adalah salah satunya Centang Biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat FDK semuanya, gimana kabarnya? Semoga dimanapun kamu berada selalu dalam kesehatan ya. Dan senang sekali rasanya saya dan Ida Multazam bisa kembali hadir menyapa kamu semuanya di FDK TV. Dan pastinya kita juga akan membahas informasi-informasi, kita juga berdiskusi di ruang publik ini. Dan hari ini kita juga sudah kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa. Tentunya kita harus sapa dulu nih bintang tamu kita pada pagi hari ini. Ada Bapak Taufik Hidayat Tanjung selaku Ketua HMJ Prodi S3. Halo, assalamualaikum. Halo, Bapak. assalamualaikum. Iya, dan juga ada di sebelahnya wanita yang paling cantik juga ya di sini hari ini berhadir bersama kita. Ada Ibu Elvi Sumanti sebagai pemerhati media sosial. Halo, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kayaknya hektik banget hari ini ya. Tapi masih sempat dengan kita berdiskusi di sini. Baik, Sobat FDK semuanya, hari ini kita bakal membahas tema yang menarik sekali tentunya hari ini. Yang mana kita akan membahas tentang menuju 100 hari kerja pemerintah di daerah Provinsi Sumatera Utara. Gimana nanti kita akan kulik-kulik informasi dari bintang tamu kita yang super duper luar biasa ini tentang inovasi dan kepemimpinan dalam komunikasi. Mungkin kita akan melihat karena banyak sekali tantangan yang kita hadapi saat ini ya Pak U ya, tentang sebuah periode awal yang krusial, penuh tantangan, sekaligus juga harapan bagi kita semua sebagai masyarakat. Jadi kita akan mengulas bagaimana kepemimpinan baru saat ini berupaya menghadirkan inovasi, terutama dalam bidang komunikasi publik, transparansi, dan pelayanan kepada masyarakat. Apa sajakah strateginya? Mari kita tanya langsung nih sama bintang tamu kita pada hari ini. Jadi Pak, bisa kita diskusikan, ceritakan juga sama Sobat FDK dimanapun berada, apa aja sih sebenarnya fokus utama pemerintah daerah Sumatera Utara pada tahun ini ya, kepemimpinan baru ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fokus pemerintah daerah Sumatera Utara yang sudah hampir 100 hari ini saya lihat memang masih melakukan perbaikan-perbaikan. Artinya Pak Gubernur sendiri hari ini sedang melakukan perbaikan di setiap lini, terutama di sisi anggaran. Hari ini kita juga bisa melihat ada beberapa sektor anggaran yang diperbaiki habis-habisan oleh Pak Gubernur. Mungkin kita sudah lihat semua ya di media sosialnya Pak Gubernur, di humasnya ada beberapa anggaran yang cukup menarik perhatian kita yang tidak ada di dinas sosial, ada busi racing katanya, ada juga untuk beli kuitar. Ini kan salah satu perbaikan dari sisi sektor anggaran sendiri. Ya kita sangat melihat 100 hari menuju 100 hari kerja Pak Gubernur ini ada harapan lah. Ada harapan ke depannya pemerintahan Sumatera Utara ini lebih transparan terkait anggaran dan lebih tepat sasaran penggunaan anggaran itu. Makanya di hari 100 kerja ini kita bisa sedikit memberikan trust kepada pemerintahan Sumatera Utara untuk 5 tahun ke depannya. Oke, kalau gitu menurut pandangan Bapak sendiri nih, mungkin sebagai masyarakat juga ya. Iya, masyarakat. Bagaimana sih strategi pemerintah dalam membangun kepercayaan publik ini sejak awal masa jabatan? Karena kan di masa-masa yang kemarin sampai saat ini juga masyarakat tuh banyak melihat dari media sosial, jadi masyarakat banyak trust issue gitu kan? Iya, benar. Gimana tuh pandangannya? Yang pertama, jangan bohongi masyarakat. Iya. Jangan bohongi masyarakat. Artinya mereka sebelum hari ini terpilih menjadi pemimpin di daerah, ada janji yang mereka berikan kepada masyarakat. Ya
bercermin ke gubernur, bicara tentang kolaborasi Sumut Berkah hari ini, ya kembali lagi saya tegaskan di 100 hari ini ya cukuplah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat yang hari ini sudah hilang. Ya, Pak Gubernur sudah membuktikan kinerjanya di dalam menuju 100 ini. Mereka fokus pembangunan, khususnya memperbaiki daerah-daerah tertinggal seperti di Kabupaten Nias, di Kepulauan Nias ada beberapa kabupaten, ada jembatan-jembatan yang rusak, itu menjadi fokus Pak Gubernur. Perbaikan jalan, bahkan puluhan tahun ini jalan yang tidak pernah disentuh itu didatangi langsung oleh Pak Gubernur di daerah Paluta sana, daerah Spiongat kalau saya nggak salah itu. Beliau hadir ke sana dengan tim. Ya insya Allah dengan janjinya akan diperbaiki jalan tersebut. Ini kan akan memberikan pelayanan akses kepada masyarakat. Artinya masyarakat kota dan masyarakat desa tidak ada kesenjangan apapun. Mereka harus memiliki hak yang sama. Mereka juga masyarakat yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Tentu mereka juga memiliki hak untuk mendapatkan fasilitas. Harapannya apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Gubernur di 100 hari ini, menuju 100 hari ini, itu bisa tetap dipertahankan dan malah lebih dilakukan lagi ke depannya, sehingga di 5 tahun nanti apa yang menjadi janji-janji politik Pak Gubernur itu bisa terwujud semuanya. Gitu. Jadi banyak sekali sebenarnya sudah perubahan-perubahan ya. Insya Allah untuk membangkitkan kepercayaan publik lagi kepada pimpinan daerah kita gitu ya. Secara perlahan lah, karena mengembalikan kepercayaan itu kan nggak bisa seperti membalikan telapak tangan. Tapi trust itu sedikit-sedikit lah sudah mulai diperbaiki dengan kolaborasi yang baik dengan beberapa pimpinan kepala daerah di daerah. Pemerintahan provinsi terus berkoordinasi untuk memastikan hak khususnya hak dasar bagi masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, akses jalan, karena ini semua akan menuju pada peningkatan perekonomian bagi masyarakat. Ketika ini tidak terwujud, seperti masyarakat yang nggak sehat, akses jalannya tidak baik, pendidikan masyarakat yang nggak baik, tentu perekonomiannya juga pasti tidak baik. Tapi ketika ini sudah bisa terlaksana dengan baik, insya Allah perekonomian masyarakat itu akan baik. Jadi sedikit demi sedikit trust masyarakat itu akan kembali kepada pemimpin-pemimpin di daerah itu. Benar, berarti kita bisa dapat simpulkan bahwasannya pimpinan kita pada saat ini lebih waktunya lebih ke desa-desa, kunjung door to door gitu ya. Lebih mendekatkan diri lah ke masyarakatnya. Iya benar, luar biasa ya. Jadi inovasi dari pimpinan kita pada masa periode awal ini luar biasa, bisa kita apresiasi dan harapannya tetap berjalan istiqomah gitu. Iya. Oke, mungkin kalau pendekatan digital nih Bu, atau ada teknologi baru yang harus digunakan pimpinan nih, ada nggak untuk membangun kepercayaan itu kembali lagi? Ya, terima kasih adik yang cantik. Jadi Pak Taufik tadi sudah banyak memberikan informasi, keterangan gitu ya. Jadi kalau saya nambahkan bahwa memang pemerintahan daerah kita selama ini tuh kayaknya kurang mendapatkan kepercayaan masyarakat gitu. Jadi terutama informasi berkaitan dengan apa yang mereka sedang kerjakan gitu. Saya sendiri mungkin tidak banyak tahu tentang apa program mereka, kemudian apa yang mereka sedang kerjakan. Saya sendiri nggak tahu gitu. Jadi mungkin untuk mengembalikan trust masyarakat tadi, mereka harus bagaimana ya, ada strategi mereka, bagaimana mereka supaya masyarakat tuh bisa mengetahui. Ya mungkin caranya kalau enggak secara verbal itu artinya langsung ya, secara langsung mengundang masyarakat, sosialisasi, diseminasi gitu ya. Kan ada juga kita sekarang di era-era yang digital, semua orang berpegang handphone gitu kan. Nah, jadi itu salah satu media digital gitu ya. Nah, bagaimana pemerintah ini bisa memberikan informasi tentang kegiatan yang sedang mereka lakukan, upaya-upaya mereka untuk membangun daerah mereka bisa menginformasikannya melalui media-media gitu, media digital ya. Media digital itu kan ada smartphone, ada media sosial ya yang berhubungan dengan internet. Nah, kita bisa contohkan mungkin beberapa pimpinan di Indonesia ya, tidak hanya di Sumatera Utara gitu.
Mereka kan kadang-kadang bagus-bagus, podcastnya bagus, kemudian Konten-kontennya konten bagus-bagus. akun media sosial mereka Bagus. juga bagus, dan contoh akun yang bagus itu yang mempunyai tim yang bagus itu adalah salah satunya Centang Biru. Jadi Centang Biru itu nggak main-main gitu. Jadi Centang Biru itu kan dia kita meminta Centang Biru itu kan secara formalitas ya, bahwa memang akun itu resmi dari sebuah institusi. Itu mintanya itu pakai surat gitu, kemudian harus ada KTP dan sebagainya. Jadi Centang Biru itu perlu gitu, dia legitimasi. Legitimasi. Jadi minimal lembaga atau individu pimpinan daerah itu pakai Centang Biru. Jadi beberapa media sosial ada di Indonesia dari pimpinan daerah itu ada beberapa Centang Biru. Kalau saya tidak melihat itu di Sumatera Utara, saya nggak tahu itu apakah di pimpinan. Mereka memang aktif media sosial, tapi mungkin timnya tidak memberikan Centang Biru itu. Itu sebagai legitimasi, dan mereka juga kalau mereka ingin masyarakat melihat, apalagi masyarakat online melihat kinerja mereka, Centang Biru itu bisa istilahnya FYP ya, from your page gitu. Dia bisa lewat gitu, lewat di beranda kita, lewat gitu. Kita nggak pun tanya, nggak kepingin tahu, tapi dia lewat gitu. Oh ini dikerjakan oleh pimpinan kita. Oh ini kan nggak mungkin kalau algoritma di komputer saya, di handphone saya itu, karena beberapa teman saya adalah banyak teman juga dari pimpinan, misalnya wali kota Medan, kemudian gubernur, mungkin karena banyak teman secara algoritma dia lewat di beranda saya. Nah, kalau bagaimana dengan yang tidak kenal gitu, kita mau tahu ini daerah Labuan Batu misalnya kan, siapa sih? Saya juga nggak tahu tuh orangnya mana, bupatinya siapa, bagaimana orangnya, apa kinerjanya. Kalau dia aktif di media sosial, ya kan, dia menunjukkan aja, oh ini loh yang sudah kami buat, ini lewat. Kalau dia aktif dan Centang Biru, dia FYP, lewat di beranda kita. Oh ini yang sedang dikerjakan. Misalnya ada jalan yang sedang rusak, tiba-tiba bagus. Kan yang tahu hanya orang di sekitar situ. Kita nggak pernah tahu. Tapi ternyata lewat di situ. Oh ini yang dikerjakan. Itu perlu. Itu mengembalikan kepercayaan masyarakat. Medan ini kemarin kan macet di mana-mana. Ada beberapa tempat yang jalannya itu kurang bagus gitu kan, masyarakat mengeluh gitu. Ada di Jalan Sunggal itu kemarin teman saya itu malah protes dengan jalannya yang katanya buang sampah sembarangan, malah nggak digubris gitu kan. Nah kalau itu tidak ditampilkan, misalnya udah selesai, udah bagus ditampilkan oleh wali kota Medan, tidak pernah ditampilkan di media sosial institusi baik ataupun pimpinan, itu kita nggak pernah tahu gitu. Tapi ketika itu menjadi FYP, orang tahu, orang wah hebat, hebat pimpinan kita kali ini. Jadi sebelum 100 hari, jadi orang bisa melihat, oh inilah kinerja mereka. Iya benar, seperti yang lagi happening sekarang ya Bu ya, gubernur ya, Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Nah, beliau menggunakan media sosialnya sendiri untuk memberitahukan program kerjanya sendiri ya. Nah, jadi itu memang luar biasa kekuatan media sosial ini. Jadi satu lagi saya tambahkan persoalan personal branding. Personal branding itu perlu sekali, terutama untuk individu. Jadi kayak Kang Deddy tadi, apa personal brandingnya? Dia membranding dirinya dengan memakai yang di atas kepalanya itu. Misalnya dia kalau sedang kemanapun dia pergi, apapun dia sedang ngomong dengan orang, sedang podcast dan sebagainya, dia selalu pakai lambang orang Jawa Barat itu ya. Sunda. Itu dia. Itu personal branding. Dia membranding dia dengan kupluk itu. Jadi punya karakter sendiri ya. Ciri khasnya. Dia pakai baju putih, selalu dia pakai baju putih manapun. Jadi orang ketika tampil di situ, ini Kang Deddy. Dari jauh orang ini Kang Deddy. Jadi
Kemudian dia dengan dia nota intonasi dia ngomong tuh agak tegas, agak marah. Sekarang kan orang kan gitu, nggak mau mandi, Iya. laporkan Dedi. Nggak mau Jadi sekolah, ancaman ya. nggak mau sekolah, laporkan Dedi. Gitu kan. Benar-benar. Kenapa dia sudah membranding dirinya begitu, tegas. Nah, kemudian ada orang pakai baju putih, pakai koplo, Kang Dedi. Nah, gitu. Jadi personal branding itu perlu. Iya. Jadi misalnya Pak Topik, dia selalu pakai jaket mana-mana orang, Pak Taufik itu ketika dia pakai podcast, ketika dia berjalan di mana pakai itu. Jadi itu perlu di sebuah media sosial kita punya akun postingan-postingan kita. Ini terutama untuk yang individu ya. Pimpinan itu kan individu gitu. Beda nanti kalau yang institusi. Nah, kalau Kang Dedi ini kan dia masih individu. Kita nggak tahu ya kedepannya dia mau ngapain gitu ya. Sekarang dia membranding dirinya, kita ke depan ada misinya apa kita nggak tahu, tapi kan untuk sekarang itu efektif gitu kan, untuk masyarakat Jawa Barat efektif, untuk masyarakat Indonesia yang menonton dimanapun itu juga efektif, dan beberapa gubernur kan sudah ikut, beberapa gubernur ikut, Kang Dedi ini bagus kami ikut, kan kok nggak salah saya ada gubernur Bengkulu, Kalimantan itu mereka langsung bilang kan yang baik kan nggak apa-apa diikuti. Nah gitu, jadi kan jadi positif gitu. Tapi gubernur kita juga gak kalah hitsnya ya. Jadi gubernur-gubernur yang lain juga punya akun media sosial yang juga aktif dengan warga netizen juga ya, saling menyapa. Apalagi kalau kita lihat konten-konten gubernur kita pada saat ini sering sidak ya kan Bu, kan Pak, sidak kepada mungkin OPD tertentu gitu. Jadi luar biasa sekali. Nah, membahas tadi media sosial pasti kan ada namanya informasi hoax nih, Pak Bu. Jadi gimana sih strateginya menurut Bapak Ibu menghadapi informasi yang hoax ini atau misinformasi di media sosial saat ini? Kalau informasi hoax artinya kita melihat sebuah tayangan informasi, sebuah postingan itu kemudian menjelek-jelekan gitu ya. Kan banyak sekali sekarang kan. Ada buzzer kita bilang buzzer gitu ya. Jadi sebenarnya buzzer itu juga ada yang baik, ada buzzer positif, ada buzzer negatif, ada buzzer bayaran. Nah, misalnya kalau saya di postingan haji, saya buzzer juga. Jadi buzzer itu maksudnya ayo kita pergi umroh, ayo motivasi. Saya motivasi juga ke orang. Benar. Saya buzzer juga. Buzzer yang positif. Buzzer yang positif. Di jalan yang lurus ya. Ayo gitu kan. Paling di postingan orang. Nah, tapi kan ada buzzer juga yang postingan seseorang lewat tiba-tiba dia ini apa kerjanya nggak beres gini-gini. Kan buzzer siapa? Iya benar. Nah, jadi sebenarnya kok konten negatif itu kalau di awal-awal media sosial itu yang agak repot kita melihat meminimalisir itu. Tapi kalau sekarang karena semua kita individu baik pimpinan masyarakat, mahasiswa dan sebagainya itu udah paham media sosial. Jadi nggak repot kita untuk menangkal itu karena semua orang ini hoax ini. Ini nggak betul ini. Kadang-kadang kita melihat ini betul nggak? Kita langsung menuju ke misalnya tentang institusi gitu kan, kita kan nggak mau ini apa benar atau tidak, kita langsung menuju ke yang aslinya. Akun aslinya mana. Nah, kita kan kalau dulu mungkin kenapa banyak karena orang nggak paham bermedia sosial. Kalau sekarang kan orang banyak paham. Sekarang masyarakat lebih bijak nih. Itu yang saya bilang tadi pentingnya centang biru. Centang biru itu itulah resminya. Jadi ini nggak betul, ini nggak ada centang biru. Pergi ke resminya, ini yang benar. Ternyata tidak seperti itu. Jadi bijak kita itu makanya perlu literasi media digital. Literasi digital itu perlunya begitu. Jadi orang tidak gaptek. Ini betul ya, ini betul ya, ini gitu kan. Jangan seperti itu. Lihat dulu. Tapi saya melihat untuk antisipasi hoax sekarang lebih baik dibanding dulu gitu. Karena orang semuanya sekarang sudah pintar bermedia sosial. Oke. Mungkin tentang harapan ya Pak Taufik ya, harapan dan komitmen ke depannya. Mungkin setelah 100 hari ini menurut pandangan Bapak ya, apa sih langkah besar selanjutnya yang akan dijalankan menuju 100 hari ini? Kalau yang pertama tadi saya bilang adalah konsistensi. Saya melihat
menjelang 100 hari ini berlomba-lomba lah, bukan hanya gubernur, bupati, wali Iya. kota di Sumatera Utara berlomba untuk memberikan yang terbaik di masyarakat. Tapi ini kan butuh konsistensinya ke depan seperti apa. Jangan hanya menjelang 100 hari mereka habis-habisan untuk menampakkan bahwasannya ini loh mereka gitu. Tapi nanti setelah 100 hari mereka seperti stagnan, nggak tahu berbuat apa, dan akhirnya masyarakat yang menjadi korban. Yang kedua ingin saya tegaskan bahwasannya proses media sosial atau publikasi ke masyarakat itu memang harus dilakukan oleh setiap pimpinan. Tapi ingat, ada kewajiban yang melekat dalam diri dia untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Jangan hanya ada pula bupati, jangan hanya sibuk pencitraan sana kemari, tapi dia nggak tahu bagaimana komunikasi internalnya. Benar. Di dalam hancur, rusak kan gitu. Maka dari itu harus diimbangi. Karena komunikasi ini kan bukan hanya ke eksternal, tapi juga ke internal. Saya ambil case yang cukup menarik ini ya. Saya ambil contoh wali kota Medan dengan Bupati Langkat. Iya. Pasca pelantikan 20 Februari, itu seluruh kepala daerah melakukan retreat di Magelang, sekitar 8 hari. Dan kalau tidak salah, saya itu di hari Kamis atau apa itu kan, ada hari Senin ke depannya. Itu kan banyak pemerintah kabupaten itu melakukan apel. Tapi tidak banyak apel itu yang dipimpin oleh wakil kepala daerahnya. Karena tidak ada komunikasi distribusi kewenangan dari kepala daerah. Tapi Medan, Langkat melakukan itu. Artinya secara komunikasi internal mereka selesai. Sehingga apa? Tidak ada lagi orang yang berpikir, ingat, hal yang paling sensitif, kepala daerah dengan wakilnya selalu dilaga. Selalu dilaga. Benar. Dimanapun ya. Dimanapun. Karena apa? Ketika kepala daerah dengan wakilnya nyaman bersatu, maka orang-orang yang berniat negatif atau yang ingin mengganggu ini pasti tidak akan mampu. Iya, benar. Kan tidak banyak orang yang berharap pemerintahan seseorang itu berjalan dengan baik. Benar. Ini harus dipahami. Gesekan-gesekan itu harus dipahami dengan apa? Komunikasi internal yang baik antara kepala daerah dengan wakil kepala daerahnya. Distribusi kewenangan. Jadi kita kalau melihat kepala daerah kemana-mana wakilnya ikut, saya malah tanda negatif. Ini wakilnya nggak dikasih kewenangan apa-apa selain mendampingi kepala daerahnya, kan gitu. Ini yang harus mereka, ya setelah 100 hari ini yang harus diperbaiki. Komunikasi itu tidak hanya eksternal tetapi internal. Bagaimana mereka memberikan trust kepada, sebelum memberikan trust kepada masyarakat, mereka harus memberikan trust dulu kepada bawahannya. Iya. Kepada wakilnya, kepada OPD-nya, sehingga apa? Ketika mereka nyaman berkomunikasi, insya Allah ke depannya ke masyarakat juga mereka akan lebih baik karena sudah ada muncul kepercayaan, oh si Anu ini bisa. Nggak semuanya itu harus kepala daerah karena kan banyak OPD, ada wakil dan lain sebagainya. Itu tadi, jangan semua itu mau digarap sama kepala daerah, tidak usah kan gitu. Dan tadi yang terakhir kan, jangan pula kepala daerah sibuk main medsos. Ya kan, sibuk main medsos, ada kewajiban lain lupa sibuk gitu. buat konten ya. Iya, itu kan ya namanya kegiatan pasti ada positif dan negatifnya. Kalau tadi kita singgung Kang Deddy ini memang dia memberikan dampak terhadap pelayanan masyarakatnya. Gitu. Ya harapan kita, walaupun tidak 100% mencontoh duplikat, kita juga pengen pemerintahan di Sumatera Utara ini nggak kalah hebat dari Jawa Barat, gitu kan. Gubernur kita sosok muda, bahkan gubernur termuda di Sumatera Utara juga harus memberikan inovasi-inovasi terbaru di Sumatera Utara itu. Begitu juga dengan bupati dan wali kota yang ada di Sumatera Utara. Banyak kok contohnya. Labuhan Batu Utara, bupatinya itu sudah dioprodi, tetap bersama wakilnya. Artinya apa? Komunikasi kan baik. Iya. Solid ya. Solid. Kan jarang itu terjadi ketika bupati 2 periode pasti akan bertarung dengan wakilnya. Karena wakilnya merasa sakit hati, bupatinya merasa masih punya kekuatan sehingga bertarung pecah. Masyarakat yang jadi korban. Kan begitu. Benar. Dan mereka solid. Artinya komunikasi di internal itu sangat penting sebelum eksternal. Kalau saya lebih menguatkan di situ. Kalau kita hanya sibuk di media sosial memang baik, sangat baik, tapi akan ada muncul pencitraan. Pencitraan boleh saja, tapi ketika diikuti dengan perbuatan. Kan banyak sekarang hanya pencitraan, tapi perbuatannya tidak sesuai. Ini yang akan menjadi masalah di masyarakat. Siapa yang menjadi korban? Rakyat. Kita tidak mau seperti itu. Harapannya ke depan,
para pemimpin-pemimpin kita, pimpinan-pimpinan kita, dan kami dari Himpunan Mahasiswa Program Studi S3 KPI juga akan memberikan award. Kita dengan beberapa tim sedang memantau Bupati dan Wali Kota se-Sumatera Utara bagaimana menjalankan komunikasi publiknya ke masyarakat, ke internal baik atau tidak. Insya Allah tim kita sedang bekerja menjaring, nanti pas di 100 hari kita akan memberikan penghargaan kepada 5 bupati atau wali kota di Sumatera Utara dengan komunikasi publik yang baik. Gitu. Nanti kita akan memberikan award, sebuah penghargaan lah. Apresiasi itu sebagai inilah apresiasi kita dari masyarakat, kalian bekerja. Bukan berarti tidak dikontrol, bukan hanya DPR yang punya kewenangan untuk mengawasi, kita masyarakat biasa juga memberikan kewenangan. Kalau baik kita apresiasi, kalau tidak baik kita kritisi, kan begitu. Nanti kita akan pada 100 hari kita akan memberikan award lah dalam berupa penghargaan kepada 5 bupati atau wali kota yang melakukan komunikasi publiknya yang baik. Ini nih. Luar biasa ya. Terkait penggunaan media sosial tadi. Jadi memang tetap harus ada positifnya ya, dari segi positifnya. Kata Pak Taufik tadi, jangan hanya bermain medsos saja. Tapi memang sekarang hampir 90% orang semuanya pegang handphone, ya kan? Dan mencari informasi yang dari media sosial. Ya, jadi tetap memang kita harus bermain media sosial. Tetapi kalau saya bilang harus ada tim. Jadi mereka, tim media sosial mereka sendiri, jangan mereka yang bermain. Jadi mereka buat aja gitu, buat aja mereka seperti biasa saja melakukan hal-hal yang memang sudah tugasnya. Jadi timnya saja yang memperlihatkan itu di media sosial. Kemudian saya mencontoh, saya ingin memberikan pengertian tentang citra diri, pencitraan tadi dengan personal branding. Jadi kalau pencitraan itu memang apa yang tidak ada di diri dia ada membuat-buat supaya misinya membuat orang tertarik. Wah, paten gitu, sedap gitu. Padahal itu tuh namanya pencitraan, itu nggak ada. Misalnya dia bolak-balik ke masjid, siap dia di videokan, nggak lagi ke masjid, sholat pun tidak. Misalnya nggak ada implementasinya ya. Pencitraan. Tapi ke personal branding itu memang ciri khas dia yang dimunculkan, karakteristik dia yang dimunculkan kayak Kang Deddy tadi. Jadi beda memang pencitraan sama personal branding. Kalau pencitraan memang hampir banyak kita lihat banyak yang pencitraan. Tapi itulah memang sebenarnya sisi negatifnya. Ya kalau orang yang paham tuh mungkin negatif. Kalau orang yang nggak paham, bagus. Padahal itu sebenarnya pencitraan. Gitu ya. Termasuk pembohongan publik nggak itu? Sebenarnya kalau itu tidak ada di diri dia, itu pembohongan publik. Sebenarnya tidak ada dia seperti itu. Misalnya dia nggak pernah olahraga sepeda. Nggak pernah dia bersepeda, nggak ada. Tapi dilihatnya, ini kok aku ada sepeda. Biar viral nih. Belilah dia sepeda, mainlah cek, cuman 1 kilo aja, habis itu udah. Pokoknya hanya untuk video. Itu kan pencitraan, bohongan gitu. Tapi kalau memang dia awalnya memang suka lari, suka naik sepeda, kemudian dia videokan sehari-hari tiap pagi, itu kan branding dia dan itu orang senang. Positif vibe tiap hari melihat dia seperti itu gitu. Itulah bedanya. Berarti personal branding ini apa yang di dalam diri dia itu yang dimunculkannya. Karakteristik ciri khas dia itulah personalnya yang di brandingnya supaya orang melihat. Nah, kok pencitraan itu dia. Pencitraan itu yang tidak ada, dibuat sehingga menjadi ada supaya orang melihat, supaya orang kagum gitu. Ya, tapi sebenarnya positifnya ketika itu nanti di politik ya. Itu. Tapi kan kita sekarang bagaimana mengambil kepercayaan masyarakat. Masyarakat kan tidak semuanya yang mau begitu saja menerima sebuah informasi ya. Gitu. Oke, mungkin terakhir Pak Bu, ini tentang pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Sumatera Utara khususnya. Mungkin dari Bu dulu boleh. Kalau saya, karena saya tadi concernnya di media sosial, saya mengingatkan kepada pimpinan, kemudian kepada timnya, pasti ada tim ya, dan ada tim institusinya yang memang bertanggung jawab terhadap komunikasi dan informasi itu, memang itu harus ya, wajib mereka memakai sarana
tersebut, sarana digital ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat, informasi kinerja mereka gitu. Tetap itu digunakan gitu, tapi juga janganlah hanya pencitraan saja, ini termasuk kita simpulkan tadi ya, bahwa jangan hanya pencitraan, tapi benar-benarlah sebuah kinerja yang baik yang ditampilkan ke masyarakat dan masyarakat percaya dan itu memang ada. Tetaplah itu digunakan. Saya Benar. seperti itu. Mungkin Kalau saya, yang pertama untuk masyarakat, terutama pengguna media sosial, ayo sama-sama kita ikuti akun-akun pemerintah, akun-akun bupati dan lain sebagainya yang bertujuan untuk memantau kinerja dari pemimpin-pemimpin kita, baik itu gubernur ataupun bupati wali kota. Karena kalau tidak itu dilakukan, kita tidak tahu sejauh mana yang dikerjakan oleh pemimpin-pemimpin kita, sehingga tidak muncul negative thinking. Karena hari ini saya juga melihat seluruh pemerintah daerah sudah memiliki akun ofisial ya kan Kak? Akun ofisial baik itu secara person bupatinya ataupun secara humas dari pemerintah kabupaten atau pemerintahan provinsi. Sebagai daya kritis kita juga bahwa sana ada aduan-aduan langsung bisa dapat diproses itu. Yang kedua, bagi pimpinan-pimpinan harapannya tetap mengedepankan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan politis diri pribadi dengan melakukan banyak pencitraan. Yang paling penting dalam komunikasi ini adalah ketegasan. benar. Kita harus beda mengartikan diksi tegas dengan kasar. Kadang banyak juga di dalam media sosial pimpinan-pimpinan ini seakan menunjukkan kekasaran gitu. Ini kan akan menjadi citra yang buruk di mata masyarakat. Oh, bupati kita kok kasar gini. Padahal niat dia itu baik, ingin memperbaiki suatu hal, tapi dengan kata-kata yang kasar yang terucapkan, apalagi mohon maafnya banyak ini pemimpin-pemimpin muda ini sekarang ini, bahwasanya OPD-OPD itu secara usia lebih tua dari mereka kan, tapi ada diucapkan itu dengan kata-kata kasar, sehingga tidak menimbulkan empati bagi masyarakat. Artinya yang kinerjanya niatnya baik, tapi dilakukan dengan komunikasi yang tidak baik, sehingga masyarakat akan menunjukkan citra bupati kita temperamen, kan begitu. Benar. Wali kota kita temperamen. Tetapi kita dilakukan dengan kata-kata yang tegas, tidak kasar, tetap menghargai, insya Allah masyarakat akan empati dan akan mendekat dukungan publik. Itu yang harus dipegang oleh Para pemimpin ya. para pimpinan kita. Jadi jangan munculkan, dia pengen kelihatan tegas tapi salah tafsir, jadi kasar dia, gitu. Ya itu sih harapannya ke depannya. Harapannya ya setelah 100 hari, karena kan 100 hari ini hanya sekian persen dari 5 tahun. Benar. Harapannya sampai 5 Ini tahun. masih awal permulaan. Iya, ini kan hanya apa namanya nih, percobaan gitu kan, bagaimana tapi 5 tahun ini akan menjadi kinerja mereka, bukan hanya 100 tahun. 100 tahun ini hanya apalah namanya, ya awal bagaimana mereka ingin berbuat. Jangan hanya 100 hari ini bagus-bagus, kok 5 tahunnya mereka stagnan nggak berbuat apa-apa. Mungkin itu harapannya, konsistensi lah. Kalau yang 100 hari ini sudah baik, insya Allah dipertahankan. Jika yang 100 hari ini belum baik, insya Allah belajar lagi dari yang lebih baik, sehingga sampai nanti di 5 tahun, ya kalau mau periode dia tinggal gampang. Kalau yang sudah habis periode dia tinggal mengendorse calon seterusnya. Ini baik. Kenapa? Karena dia sudah berbuat baik, masyarakat akan lebih percaya gitu. Jadi lebih mudah tugas-tugasnya, nggak capek lagi nanti di pemilu ke depannya. Nggak sibuk kampanye lagi. Iya, benar. Karena selama dia berbuat, masyarakat sudah percaya. Benar. Jadi itu Sobat FDK TV semuanya, pembahasan kita tentang 100 hari kerja pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara, tentang inovasinya, kepemimpinan, dan juga komunikasi publiknya. Dan terima kasih tentunya Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktunya hari ini berdiskusi di sini. Ya, harapannya ke depannya semoga pimpinan kita bisa konsisten untuk menunjukkan kinerjanya dan program-programnya yang berkualitas untuk kepada masyarakat secara menyeluruh. Oke, saya Dinda Multazam pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.